Suara tangisan perempuan tua terdengar samar di balik kabut tebal. Jangan ambil aku, ibu mertuamu." Tapi lelaki itu hanya diam. Matanya kosong, tubuhnya lemas berdiri di bibir jurang Gunung Kemukus, berlumur keringat dingin dan darah segar yang belum kering. Di balik tubuhnya, seekor ular besar melingkar di pohon kering. Tatapannya seolah mengerti, dan di bawah kakinya, gundukan tanah basah masih mengeluarkan uap panas. "Aku bukan manusia biasa lagi," bisiknya. Lalu, angin berhembus aneh, seolah membawa kabar kutukan. Dan semua ini dimulai dari satu keputusan yang salah. Halo Sobat Horor, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita horor yang seru dan penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu sama saja, kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe. Nama saya Damar, usia saya 34 tahun. Saya tinggal di Sragen, tak jauh dari kawasan yang orang sering sebut Gunung Kemukus. Keseharian saya biasa saja. Saya kerja sebagai teknisi listrik, kadang ke proyek-proyek bangunan, kadang nyambungin meteran rumah warga. Hidup saya sebenarnya sederhana. Satu-satunya yang bikin hidup saya kompleks adalah keluarga istri saya. Istri saya, Siska, anak sulung dari keluarga yang bisa dibilang rumit. Ayahnya sudah lama meninggal dan ibunya, Bu Suminah, tinggal di rumah besar peninggalan suaminya. Kami memang nggak tinggal serumah, tapi hampir tiap minggu saya diminta istri untuk nengok ibunya. Alasan klasik, kasihan sendirian. Saya nurut, tapi jujur, sejak awal saya sudah merasa ada yang aneh dengan Bu Suminah. Pertama kali saya masuk rumah itu, saya langsung ngerasa hawa dingin padahal siang bolong. Langit terang tapi lorong rumah gelap. Aneh kan? Dan yang lebih bikin saya nggak tenang, setiap kali saya datang Bu Suminah selalu nanya hal yang sama. "Dam, kamu sayang sama Siska, tapi kamu cinta sama siapa?" Saya selalu senyum aja, nganggep itu cuma gurauan orang tua. Tapi makin sering saya datang, pertanyaan itu makin menekan, dan nadanya makin berubah. Bukan sekadar basa-basi. Puncaknya, suatu malam, saya pulang dari proyek dan singgah ke rumah mertua buat nganterin beberapa bahan sembako. Saya ingat banget, waktu itu hujan rintik, udara lembab, dan listrik rumahnya mati. Saya masuk lewat pintu belakang karena pintu utama terkunci. Begitu saya masuk, saya lihat Bu Suminah lagi duduk sendirian di meja makan. Tapi yang bikin bulu kuduk saya berdiri. Di sebelahnya ada piring-piring kosong, sendok yang bergerak sendiri, dan kursi yang seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Saya langsung mundur selangkah. Jantung saya berdebar. Saya nggak gila. Saya lihat dengan jelas sendok itu bergeser sendiri. Tiba-tiba Bu Suminah berdiri dan berkata, "Kamu datang juga, leluhur sudah menunggumu." Saya bengong. "Leluhur? Maksudnya siapa, Bu?" Dia nggak jawab, cuman tersenyum aneh sambil berjalan ke lorong belakang rumah. Saya mengikuti, dan makin masuk ke dalam rumah, makin pengap, makin gelap. Ada aroma terbakar, bukan asap biasa, tapi seperti rambut dan dupa yang gosong. Saya mulai merasa seperti bukan lagi di rumah. Suasananya berubah drastis. Lorong itu makin panjang. Di dinding-dinding saya melihat ukiran seperti naskah kuno. Ada gambar ular, pemuda menangis, dan simbol-simbol bulan sabit. Saya nyaris jatuh karena lantainya basah. Dan saat saya melihat ke bawah, itu bukan air, tapi darah. Saya menoleh. Bu Suminah sudah tidak ada. Tapi terdengar suara bisikan, "Dam, hubunganmu tidak biasa, dan itu adalah kunci kekayaanmu." Saya berbalik. Seseorang berdiri di ujung lorong.
Seorang pria tua berbaju putih, mengenakan ikat kepala kain batik yang menutupi sebagian wajahnya. Matanya merah, bukan karena marah, tapi seperti terbakar dari dalam. Kamu sudah melanggar batas, tapi Gunung Kemukus bisa memaafkan, asal kamu bayar harganya. Saya terbangun tiba-tiba. Keringat dingin membasahi tubuh saya. Saya sudah ada di dalam mobil, di depan rumah mertua. Tapi jam saya menunjukkan waktu 3 jam lebih lambat dari sebelumnya. Saya nggak tahu, mimpi atau nyata. Saat saya turun dari mobil, Siska membuka pintu rumah dan menyapa. "Kamu dari mana aja, Mas? Tadi ibu nanyain kamu terus. Katanya kamu udah masuk ke dalam." Saya diam. Saya tidak cerita apa-apa ke istri saya malam itu. Tapi setelah kejadian itu, setiap saya tidur, saya selalu mimpi tentang Gunung Kemukus. Di dalam mimpi itu, saya berjalan telanjang kaki ke atas bukit, memeluk seseorang yang bukan istri saya. Seseorang yang sangat saya kenal dan sangat saya rindukan. Bukan Siska, tapi Bu Suminah. Dan dalam mimpi itu, dia memanggil saya, "Suamiku." 3 hari setelah kejadian aneh di rumah mertua, saya mulai mengalami perubahan yang sulit dijelaskan. Saya jadi sering melamun. Saat bekerja, pikiran saya melayang. Bukan ke proyek listrik atau tagihan bulanan, tapi ke aroma dupa dan suara bisikan dari lorong itu. Parahnya lagi, saya mulai kehilangan kendali atas mimpi. Setiap malam saya tidur dalam kondisi normal, tapi terbangun dengan keringat dingin, dada sesak, dan kepala berdengung. Dalam mimpi saya, Bu Suminah selalu hadir. Tapi bukan sebagai ibu mertua, melainkan sebagai sosok perempuan yang menatap saya penuh kerinduan. Kadang dia muncul di pinggir sungai dengan kain basah menempel di tubuhnya. Kadang di tengah kabut Gunung Kemukus sambil memanggil saya dengan nama kecil, yang bahkan istri saya pun tak tahu, Damarji. Puncaknya, malam Jumat Kliwon, saya menerima telepon dari nomor tak dikenal. "Mas Damar, ini dari rumah Bu Suminah. Kami tetangganya. Beliau pingsan di dapur. Bisa kesini sekarang?" Saya langsung tancap gas. Setiba di rumahnya, suasana sudah mencekam. Beberapa tetangga mondar-mandir di halaman, dan ada satu dukun kampung yang sedang membacakan doa sambil menaburkan bunga 7 rupa di depan pintu dapur. Saya masuk. Tubuh Bu Suminah terbaring di atas tikar pandan, wajahnya pucat tapi senyum tipis tetap menggantung di bibirnya. Saat saya duduk di sampingnya, dia membuka mata perlahan, lalu membisik, "Sudah waktunya, Dam. Malam 1 Suro. Kita harus ke Kemukus. Leluhur sudah menunggu." Saya terdiam. Rasanya seperti ada pusaran energi yang memaksa saya menyetujui, walau nalar saya berteriak untuk menolak. Malam itu, saya tidak pulang. Saya tidur di ruang tamu rumah mertua. Tapi sejujurnya, saya tak benar-benar tidur. Di tengah malam saya mendengar langkah kaki halus, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai kayu. Saat saya mengintip, saya melihat Bu Suminah, yang tadi siang sempat pingsan, sedang berdiri di depan cermin besar di ruang tengah. Rambutnya dilepas, wajahnya dirias tebal seperti pengantin Jawa, dan di tangannya ada mangkuk tembikar kecil yang mengepulkan asap hitam. Dia menatap cermin sambil komat-kamit membaca sesuatu, lalu meletakkan keningnya di permukaan cermin. Seketika, saya lihat bayangan di dalam cermin bergerak sendiri, padahal Bu Suminah tak bergerak. Bayangan itu bukan dirinya. Sosok dalam cermin itu, laki-laki, tinggi besar, mengenakan jubah hitam dengan sorban merah. Matanya memancarkan warna emas terang. Sosok itu mengangguk padanya, lalu perlahan menoleh ke arah saya. Saya refleks mundur, tapi baru 2 langkah, saya terhuyung dan jatuh menabrak lemari kecil di sudut ruangan. Brak! Suara berisik itu membangunkan Bu Suminah. Dia langsung menoleh. "Masih juga kamu ngintip, Dam?" Suaranya bukan suara ibu tua, tapi berat, dalam. Seperti suara 2 orang yang keluar dari satu mulut. Saya berdiri tergesa, ingin keluar dari rumah itu secepat mungkin. Tapi tubuh saya berat sekali. Napas saya pendek, dan mata saya seolah tak bisa menghindar dari tatapan matanya. Bu Suminah berjalan mendekat. Tangannya menyentuh pipi saya. Dingin,
Tapi entah kenapa, tubuh saya merespons dengan rasa nyaman yang menjijikan. "Kita terikat, Dam," katanya. "Bukan cuma lewat Siska, tapi lewat darah yang lebih tua dari yang kamu tahu. Kamu cucu dari jalur yang tak diakui. Jalur dari pelaku pesugihan yang dulu dikubur hidup-hidup di Kemukus." Saya terdiam. Otak saya menolak, tapi jantung saya justru mengiyakan. Di dalam diri saya ada sesuatu yang bangkit. Rasa penasaran, rasa lapar. Bukan lapar makanan, tapi seperti keinginan untuk sesuatu yang lebih gelap. Malam itu saya memutuskan untuk ikut ke Gunung Kemukus. Bukan karena saya percaya, tapi karena saya ingin tahu siapa saya sebenarnya. Dan malam 1 Suro tinggal 2 hari lagi. Keesokan harinya, saya izin tidak masuk kerja. Alasan klasik, urusan keluarga. Saya menghabiskan waktu di rumah sendiri, berusaha menenangkan pikiran. Tapi rumah itu kini terasa sempit. Bahkan Siska pun seperti merasa ada yang berubah. "Kamu kenapa sih, Mas? Akhir-akhir ini sering ngelamun, ngomong sendiri," katanya sambil membereskan cucian. Saya hanya menjawab, "Capek projek." Tapi dalam hati saya tahu, Siska tidak boleh tahu apa yang sedang terjadi. Menjelang sore, saya menerima paket tanpa nama. Isinya kain jarik coklat tua, keris kecil, dan sehelai foto hitam putih. Foto itu buram, tapi saya tahu siapa yang ada di dalamnya. Seorang lelaki muda dengan mata yang mirip dengan saya. Dan di sampingnya, seorang perempuan yang tersenyum manis, Bu Suminah, saat masih muda. Saya memelototi gambar itu, dan di baliknya tertulis, "Cinta terlarang tak akan mati, ia akan diwariskan." Saya baru menyadari bahwa apa yang saya alami bukan cuma kebetulan, ini pewarisan. Malam itu saya bermimpi lagi, tapi kali ini berbeda. Saya berada di Gunung Kemukus, tapi suasananya bukan malam, melainkan siang terang. Banyak orang berkumpul. Ada pasar, tenda-tenda, musik gamelan yang terdengar pelan. Orang-orang bercampur, laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya memakai pakaian seremonial. Dan di tengah kerumunan itu, saya melihat Bu Suminah. Tapi bukan sebagai ibu mertua saya. Dia duduk di atas tanduk, memakai kebaya merah darah, dan tersenyum ke arah saya. Lalu, seseorang menuntun saya naik ke panggung, dan suara gamelan berhenti. Semua mata tertuju ke saya. Seorang pria tua berdiri di depan saya, lalu berkata, "Anak dari darah kotor, malam 1 Suro, kamu akan bersatu, tapi setiap kekuatan butuh tumbal." Dan di belakangnya, saya melihat wajah Siska. Menangis. Saya terbangun sambil menjerit. Dan di ujung kaki saya, ada jejak lumpur. Padahal saya tidur di kasur, di dalam kamar yang tertutup rapat. Saya tahu, saya tidak bisa mundur lagi. 2 hari lagi, di Gunung Kemukus, saya akan menemukan siapa saya sebenarnya. Tapi saya mulai curiga. Harga yang harus dibayar, bukan saya yang menanggungnya. Mungkinkah Siska? Atau ibu mertuaku sendiri? Malam 1 Suro tiba. Langit tampak kelabu sejak sore, meski ramalan cuaca bilang langit akan cerah. Angin yang berhembus terasa basah, membawa aroma tanah lembab bercampur asap bakaran. Saya memacu motor pelan melewati jalanan kecil menuju Gunung Kemukus, ditemani Bu Suminah yang duduk di belakang tanpa suara. Ia mengenakan selendang hitam panjang yang membungkus kepalanya, dan sepanjang jalan ia tak bicara sepatah kata pun. Motor saya berhenti di batas terakhir kendaraan bisa masuk. Dari sana, kami harus jalan kaki naik. Kabut tipis mulai turun, dan langkah kaki kami menyusuri jalan setapak di antara pepohonan bambu dan pohon beringin tua. Saya tidak tahu siapa yang memandu kami, tapi entah kenapa, saya merasa seperti pernah datang ke tempat ini. Setiap belokan, setiap undakan batu terasa familiar, seolah sudah terekam dalam darah saya. Di tengah hutan kecil, kami tiba di sebuah gapura batu tua tanpa tulisan. Di baliknya ada pelataran tanah lempung yang basah. Di sanalah mereka berkumpul. Laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Ada yang duduk melingkar, ada yang berdiri menghadap ke arah satu batu besar di tengah lapangan. Batu itu bentuknya aneh,
seperti kursi raksasa, dan di atasnya tertanam bendera merah yang usang. Bu Suminah menggenggam tangan saya dan membisik, "Kamu berdiri di sana menghadap batu. Jangan takut, kamu hanya perlu terima siapa dirimu." Saya menurut. Tubuh saya seperti kehilangan kehendaknya sendiri. Saya melangkah maju, berdiri di tengah lapangan dan semua orang diam. Dari arah pohon besar di belakang batu, muncullah pria tua yang pernah saya lihat dalam mimpi dengan sorban merah dan jubah hitam. Dia menatap saya sambil mengangkat tangan. "Saudara darah dari jalur terlarang, malam ini kamu kembali," katanya. Lalu mereka mulai menyanyikan sesuatu. Suara rendah, seperti nyanyian nenek tua yang mengerang. Gendang dipukul pelan, api dinyalakan, asap dupa mengepul. Saya mulai pusing. Tanah di bawah kaki terasa goyah, tapi saya tidak jatuh. Kemudian, pria tua itu mendekat. Ia mengeluarkan sebuah kendi kecil dari kain di pinggangnya, lalu menorehkan keris tipis ke telapak tangannya. Darahnya menetes ke kendi. Lalu, dia menoleh ke arah Bu Suminah. Saya melihat mata Bu Suminah berkaca-kaca dan dia membuka selendangnya. Rambutnya diurai, di lehernya berkata keras, "Dia adalah cinta pertama, dia adalah penghubung. Tapi malam ini, dia harus menjadi pembuka jalan." Saya tidak mengerti, tapi seketika dua orang berpakaian serba putih datang dari sisi pelataran dan menggandeng Bu Suminah. Ia tidak menolak. Dia hanya menatap saya dan tersenyum lirih. "Aku tidak akan mati, Dam. Aku hanya akan menyatu dengan darahmu." Mereka membaringkan Bu Suminah di atas batu besar itu. Ia memejamkan mata, lalu pria tua mulai membacakan mantra keras. Angin bertiup kencang, api bergoyang liar, dan kabut menebal hingga kami nyaris tak bisa melihat jelas. Lalu, terdengar suara jeritan, bukan dari Bu Suminah, tapi dari arah bawah bukit. Jeritan Siska. Saya refleks menoleh. Dari balik kabut, saya lihat Siska berlari ke arah saya. Tubuhnya basah, wajahnya ketakutan. Mas, jangan lakukan itu. Itu ibu. Jangan biarkan mereka bunuh ibu." Saya membeku. Otak saya berputar, tapi tubuh saya tetap diam. Pria tua menoleh ke arah Siska, lalu berkata pelan, "Anakmu, buah dari darahmu sendiri. Kau tidak sadar, tapi hubunganmu dengan ibu mertuamu bukan sekadar mimpi. Sudah terjadi, sudah tumbuh." Dunia saya runtuh. Saya menatap Siska yang sudah jatuh tersungkur, menatap saya dengan wajah terburai. "Mas, selama ini ibu selalu bilang, Mas adalah keturunan jauh dari garis keluarga kami. Tapi aku nggak pernah nyangka." Saya terhuyung. Kabut makin pekat. Di telinga saya terdengar suara tangisan bayi. Saya melihat Bu Suminah bangkit dari batu, tapi bukan lagi seperti sebelumnya. Wajahnya berubah, lebih muda, lebih terang, tapi juga bukan manusia sepenuhnya. Matanya bersinar keemasan. Tubuhnya melayang beberapa senti dari permukaan tanah. Lalu ia memandang saya dan berkata, "Kau adalah darahku, kau adalah suamiku, dan kau adalah anakku." Saya menjerit. Semua orang di sekitar saya menunduk, dan saya sendiri hanya bisa berdiri kaku. Saya sadar, saya adalah bagian dari ritual pesugihan terlarang yang diwariskan lintas generasi. Hubungan darah yang dibelokkan, dijadikan sarana memperpanjang kekuatan, mengukuhkan kekayaan lewat tumbal yang tak masuk akal. Dan malam itu, ibuku sendiri, yang juga ibu mertuaku, menjadi tumbal. Atas nama cinta, atas nama pesugihan. Saya tak ingat bagaimana akhirnya malam itu berakhir. Yang saya tahu, ketika mata saya terbuka, saya sudah berada di dalam kamar rumah sendiri. Jantung saya berdebar keras, baju saya masih basah oleh embun dan lumpur, dan telapak tangan saya memegang sesuatu yang dingin, liontin batu hitam milik Bu Suminah. Di luar kamar, Siska sedang memasak. Seolah tidak terjadi apa-apa. Tak ada kabut, tak ada ritual, tak ada jeritan. Semua tampak seperti biasa. Tapi saya tahu, semuanya tidak lagi sama. Saya menyentuh perut bawah saya, lalu merasakan rasa aneh. Hangat, seperti denyutan yang bukan milik saya.
Saat bercermin, mata saya terlihat lebih gelap dari biasanya. Dan di balik kelopak kiri saya, samar-samar ada guratan tipis, simbol seperti bulan sabit. Hari-hari berikutnya saya menjalani hidup seperti orang lain. Kerja, makan, tidur, tapi di dalam diri saya, suara-suara itu belum hilang. Bisikan itu terus datang setiap malam. Tentang darah, tentang takdir, tentang warisan kutukan. Siska makin pendiam. Dia seperti tahu ada sesuatu yang tidak bisa dia lawan, tapi juga tidak bisa dia terima. Pernah suatu malam dia bicara, "Mas, aku bermimpi ibu melahirkan seorang anak, tapi anak itu punya wajah. Mas, lalu aku dibakar hidup-hidup oleh orang-orang berjubah merah. Saya ingin menyangkal, tapi saya tidak bisa. Karena saya pun bermimpi hal yang sama. Hanya saja, di mimpi saya adalah orang yang menyalakan api." Saya mulai mencari tahu lebih banyak tentang sejarah Gunung Kemukus. Lewat internet, buku tua, hingga ke dukun yang pernah ikut dalam ritual malam satu suro. Semuanya mengarah ke satu cerita lama yang tidak pernah ditulis secara resmi. Tentang pesugihan berdarah yang hanya bisa diwariskan jika hubungan darah dibengkokkan, ayah dan anak, saudara tiri, bahkan mertua dan menantu. Saya sadar, saya adalah generasi selanjutnya. Suatu hari, saya memutuskan kembali ke rumah mertua. Rumah itu sudah kosong. Tidak ada lagi barang, tidak ada jejak siapapun tinggal di sana. Tapi di kamar belakang, saya menemukan satu kotak kayu kecil berdebu. Di dalamnya ada foto-foto tua dan satu surat yang ditulis tangan. "Untuk Damar, darahku yang kembali, apa yang telah terjadi tidak bisa dibatalkan. Kau akan hidup lama, kau akan punya segalanya. Tapi harga yang dibayar bukan hanya tubuh, melainkan warasnya jiwamu. Jangan pernah mencintai, karena cinta akan membakar segalanya, termasuk keturunanmu sendiri." Saya menutup kotak itu, dan sejak saat itu, saya berhenti berusaha melawan takdir. Beberapa bulan berlalu, Siska hamil. Kehamilan yang tiba-tiba. Kami tidak pernah merencanakan, tapi dia yakin itu adalah kehendak Tuhan. Saya tahu, itu bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak sesuatu yang jauh lebih tua. Selama Siska mengandung, ia sering mengalami mimpi buruk, pendarahan tak wajar, dan suara-suara yang datang dari balik dinding. Setiap malam bulan purnama, ia akan bangun sambil berteriak dan memeluk saya erat, menangis sambil berkata, "Anak ini bukan anakku, Mas. Dia bukan darahku." Saya hanya bisa diam, karena saya tahu anak itu bukan cuma anak kami. Malam kelahiran tiba. Rumah sakit penuh, listrik padam, dan dokter tidak kunjung datang. Akhirnya bidan desa yang membantu persalinan. Saya berdiri di luar kamar menunggu dengan tubuh gemetar. Tapi saat suara tangis bayi terdengar, tiba-tiba lampu menyala sendiri. Radio di ruang tunggu hidup menyiarkan suara gamelan Jawa kuno. Dan di langit-langit kamar bersalin, seekor kelelawar hitam berputar-putar seperti kehilangan arah. Saya masuk ke kamar pelan-pelan, dan saya melihat bidan yang tadi membantu tergeletak pingsan. Siska terbaring lemas, tangannya mencengkeram kain selimut, dan di pelukannya, seorang bayi laki-laki kecil dengan tanda lahir berbentuk lingkaran hitam di dadanya. Saya mendekat, tapi sebelum saya menyentuh anak itu, Siska menatap saya dengan mata yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dingin, kosong. Lalu dia berkata, "Kita sudah tumbalkan ibu. Sekarang siapa berikutnya, Mas?" Saya mundur perlahan. Anak itu membuka matanya. Matanya berwarna emas. Hari ini, saya menulis kisah ini bukan untuk minta dikasihani. Saya hanya ingin kalian tahu bahwa ada harga yang harus dibayar atas keserakahan. Dan kadang, harga itu bukan uang, bukan harta, tapi ikatan yang tak bisa kalian batalkan. Saya tidak tahu berapa lama saya akan hidup, tapi saya tahu suatu hari nanti, anak saya akan membaca ini. Dan dia akan tahu bahwa darah yang mengalir di tubuhnya bukan darah biasa. Dan jika kau mendengar suara gamelan di tengah malam tanpa alasan, jangan keluar rumah, karena mungkin kami sedang lewat. Tamat.